Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yasmin Dia Fahira. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Resolusi Konflik di Dunia Islam yang diampu oleh Pak Surwandono. Jika kalian melihat video ini, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe ya guys. Dan juga boleh juga nih di-share ke teman-teman kalian. Thank you and happy watching. Upaya Dewan Keamanan PBB dalam menegakkan resolusi konflik antara Sudan dengan Sudan Selatan terkait wilayah Heglig. Sudan Selatan berpisah dari Sudan dan membentuk negara mandiri pada Juli 2011 setelah Perang Saudara yang terjadi selama puluhan tahun. Nah, sebagai negara baru, Sudan Selatan banyak menghadapi masalah, salah satunya adalah masalah ekonomi. Pasca kemerdekaan Sudan Selatan itu mendapatkan devisa dari minyak yang dulunya merupakan sumber-sumber minyak milik Sudan. Tapi ternyata Sudan tidak tinggal diam atas hal tersebut. Sudan berupaya untuk mempertahankan sumur-sumur minyaknya dengan mempertahankan keberadaan wilayah Heglig yang masih disengketakan. Namun ketegangan juga terus berlanjut, antara lain dengan tidak adanya perjanjian tegas mengenai demarkasi perbatasan atau membagi pemasukan dari produksi minyak yang lokasinya lintas negara. Secara internasional, wilayah ini alias wilayah Heglig itu merupakan bagian dari Sudan, di mana wilayah ini terdapat ladang minyak yang berada di tengah-tengah perbatasan antar kedua negara. Belum adanya kesepakatan kedua negara dalam menentukan batas dua negara di wilayah ini membuat kedua negara sama-sama saling memperebutkan wilayah Heglig. Hingga puncaknya militer Sudan Selatan menguasai wilayah Heglig dari tangan militer Sudan. Tindakan yang dilakukan oleh Sudan Selatan pun memancing amarah Sudan, yang kemudian mengerahkan angkatan militernya untuk merebut kembali wilayah Heglig. Militer Sudan mulai mengambil alih kota kaya minyak Abyei dan membubarkan pemerintahan kota itu yang diklaim oleh wilayah otonomi Sudan Selatan berdasarkan perjanjian damai antara Sudan dan Sudan Selatan, The Heglig Oil Dispute between Sudan and South Sudan 2012. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengkritik Sudan Selatan dan mengatakan pendudukan negeri itu atas ladang minyak Heglig di Sudan adalah tindakan yang ilegal. Pendudukan Heglig adalah pelanggaran kedaulatan Sudan dan jelas merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Lanjutan, Ban Ki-moon juga mendesak Sudan Selatan untuk menarik mundur tentaranya agar konflik perbatasan tidak memicu sebuah perang baru. Namun pemerintah Sudan Selatan tetap bersikukuh bahwasannya Heglig merupakan wilayahnya dan tidak akan menggunakan tempat itu sebagai basis untuk menyerang Sudan. Sudan Selatan juga menegaskan negeri itu tidak berniat dan tidak berminat untuk berperang dengan tetangganya yaitu Sudan Utara. Dan Sudan Selatan menyatakan bersedia mundur hanya jika PBB mengirim tim pemantau ke wilayah sengketa. Ban Ki-moon atau Jenderal PBB akhirnya mendesak Presiden Sudan Omar al-Bashir dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk mencegah terjadinya konfrontasi lebih lanjut dan segera kembali berdialog. Pernyataan Ban Ki-moon ini menyusul operasi pengeboman di sebuah kota Sudan Selatan, Bentiu, yang dilakukan oleh Sudan. Sudan juga mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya untuk membombardir kota-kota di Sudan Selatan. Serangan pesawat tempur Sudan telah menewaskan puluhan korban sipil. Memanasnya hubungan kedua negara akhirnya memaksa DKPBB untuk bereaksi keras agar memaksa Sudan dan Sudan Selatan segera menghentikan konflik. DKPBB juga mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap kedua negara dengan memberlakukan pasal 41 yaitu pasal tambahan intervensi non-militer. Namun penggunaan pasal 41 sebagai pasal tambahan yang digunakan DKPBB mendapat penolakan dari Cina. Selama ini Cina adalah negara yang mempunyai kepentingan di Sudan dan Sudan Selatan. Cina selalu melindungi Sudan dari segala bentuk penjatuhan sanksi yang dikeluarkan oleh DKPBB. Alasan ini cukup jelas karena Cina menguasai sumur-sumur minyak di Sudan dan Sudan Selatan. 15 anggota Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat akhirnya mengeluarkan resolusi nomor 2046 untuk memaksa kedua negara agar segera menghentikan perang dan melakukan dialog untuk perdamaian. Salah satu poin yang bisa diambil garis besarnya ialah dalam UN Docs tahun 2012
ayat 183. Upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa welcoming the withdrawal from Hague of the Army of South Sudan and calling for the immediate cessation of aerial bombardments by the Sudanese Armed Forces against South Sudan. Dalam resolusi itu, Sudan dan Sudan Selatan harus menghentikan permusuhan dengan melakukan gencatan senjata yang akan diawasi oleh Uni Afrika dan juga DKPBB. Jika pihak manapun tidak mematuhi resolusi tersebut, maka Dewan Keamanan yang dimotori Amerika Serikat berniat untuk mengambil tindakan berdasarkan pasal 41 Piagam PBB. Pasal itu memungkinkan Dewan mengambil tindakan non-militer termasuk sanksi ekonomi untuk mendukung keputusannya. Namun ternyata penggunaan pasal ini mendapat penolakan dari China dan Rusia karena sanksi ini dinilai tidak efektif untuk menghentikan konflik di Sudan. Menghadapi desakan dari DKPBB dan China membuat Sudan dan Sudan Selatan melunak. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mulai menarik pasukan militernya dari wilayah sengketa di kedua negara. Sudan secara terang-terangan juga menyatakan ingin kembali berdialog dengan Sudan Selatan, sedangkan Sudan Selatan belum menyatakan apapun. Keberhasilan PBB dalam menghentikan konflik antara Sudan dan Sudan Selatan ini akhirnya mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat internasional, mengingat selama ini PBB itu selalu gagal dalam mencegah dan menghentikan konflik yang sering terjadi terutama di wilayah Afrika. Peran PBB dalam menghentikan konflik antar negara ini sangatlah penting karena merupakan tanggung jawab penuh PBB dalam menjaga perdamaian dunia. PBB selama ini banyak disorot terkait desakan reformasi dalam tubuh DKPBB Security Council Report tahun 2012. Sudan berjanji mengakhiri konflik bersenjata dengan Sudan Selatan serta mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, jika kita menilik kembali kepada permasalahan permasalahan yang menimbulkan konflik antara Sudan dengan Sudan Selatan, itu bahwasannya permasalahan ini tidak hanya dikarenakan oleh permasalahan ekonomi, tetapi juga karena permasalahan budaya ataupun agama yang dimana Sudan Selatan itu merupakan wilayah yang mayoritas beragama Kristen. Sementara wilayah Sudan Utara itu merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan mayoritas Muslim. Nah, perang saudara ini sudah terjadi sejak puluhan tahun silam, namun memang Sudan Selatan itu baru berpisah dan benar-benar menjadi negara mandiri pada Juli tahun 2011. Nah, konflik antara Sudan dengan Sudan Selatan yang memperebutkan wilayah Heglig ini mengingatkan tentang bagaimana upaya Rasulullah yang juga dulunya menyelesaikan konflik antar suku. Pada zaman itu juga pernah terjadi pertentangan yang sengit antara suku-suku yang berada di Madinah. Nah, karena atas dasar hal tersebut, pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk membentuk Piagam Madinah atau yang disebut juga dengan Konstitusi Madinah, yang merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang berisi perjanjian formal antara suku-suku di Yathrib dan suku-suku lain yang berada di Madinah. Nah, dokumen tersebut berisi hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum-kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas yang lain yang terdapat di dalam Madinah, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ummah. Nah, hal ini juga mirip-mirip dengan apa yang dilakukan PBB sebagai organisasi perdamaian dunia. PBB dengan 15 anggota di dalamnya itu membuat suara bulat yang pada akhirnya mengeluarkan resolusi nomor 2046 yang mana memaksa kedua negara, Sudan Selatan dan Sudan Utara, untuk menghentikan perang dan melakukan dialog. Dan apabila keduanya tidak memenuhi resolusi tersebut, maka keduanya akan diberlakukan sanksi. Walaupun sebenarnya resolusi ini memang tidak sekompleks atau selengkap perjanjian atau hal-hal lainnya yang berada dalam Piagam Madinah. Oke teman-teman semua, sampailah kita di akhir pembahasan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe,
komen, dan juga share. Thank you.